Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadan dengan NIM G0024155 dari kelompok 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus respiratorius yang bagian inferior. Yang pertama, saya akan membahas mengenai trakea terlebih dahulu. Trakea itu dia secara skreptopis tingginya dari VC6, vertebra cervical 6 sampai ke vertebra torakal 4 atau 5. Untuk pembagiannya itu tergantung skleptopinya. Kalau dia masih di setinggi cervical namanya ya trakea pars cervical. Kalau dia setinggi masih sama dengan vertebra thoracalis, berarti dia namanya trakea pars thoracalis. Nah, untuk penyusunnya ada kartilagonya ya, yang putih-putih kayak cincin-cincin itu ya kartilago trachealis. Ada ligamentum anulare dan juga ada musculus trachealis yang biasanya terletak di bagian belakang. Yang ini ya musculus trachealis ini. Lanjutnya saya akan membahas ini ada bagian pentingnya. Di sini kan ada, ini kan nyambang jadi dua ya. Nah, perjabangannya itu namanya bifurcatio. Nah, bifurcatio ini terletak setinggi VTH 4 atau 5. Nah, di tengah-tengahnya bifurcatio ini ada namanya penonjolan nih. Penonjolan ini namanya adalah carina. Carina itu berfungsi untuk sebagai reseptor iritan. Jadi ketika ada iritan masuk itu yang berfungsi untuk membuat kita batuk gitu ya. Lanjutnya saya akan membahas mengenai bronkus. Jadi bronkus ini dia itu dibagi menjadi beberapa, tergantung nanti ya. Nanti ada bronkus primarius, bronkus secundus, bronkus tertius, bronkus terminalis dan bronkus respiratori. Yang pertama saya akan membahas mengenai bronkus primarius terlebih dahulu. Bronkus primarius itu dimulai dari setelah perjabangan tadi ya, bifurcatio itu namanya adalah bronkus primarius ini. Nah ini adalah bronkus primarius. Dia ada sepasang ya, dexter dan sinister. Untuk kedua bronkus primarius ini ada perbedaannya antara kanan dan kiri. Untuk yang dexter atau kanan, dia itu lebih besar ya, lebih pendek. Yang ini ya, nah yang ini dia itu lebih besar, lebih pendek. Terus dia ada kemiringannya lebih tegak ya, 25 derajat terhadap linia media. Jadi nah ini 25 derajat. Nah, sedangkan kalau yang sebelah kiri atau sinister, yang ini ya, yang dia tuh lebih kecil diameternya, lebih kecil tapi lebih panjang, tipe yang dexter. Tapi terus dia juga sudutnya itu 45 derajat dari linia media. Itu yang membedakan. Jadi kalau misal ada benda jatuh itu lebih seringnya ke bronkus yang dexter karena dia lebih miring ya, nggak mendatar, lebih mendatar tapi lebih miring. Habis dari bronkus primarius nanti ada bronkus secundus. Nah, ini bronkus secundus yang sini, nah sebelah sini juga. Ini bronkus secundus. Masih. Nah, untuk bronkus secundus ini yang dexter sini juga beda, jumlahnya juga beda. Kalau yang dexter itu dia ada 3 percabangannya ya. Jadi ada ini satu, ini 2. Jadi ada 3. Terus dia masuk ke hilum itu semacam pintu masuknya paru-paru gitulah. Nah, itu setinggi VT5. Terus di bronkus secundus dexter itu kan ada percabangannya kan. Nah, dibagi menjadi 2, eparterialis sama hiparterialis. Kalau eparterialis artinya dia itu bercabang sebelum masuk hilum. Ini ya, ini ada gambar titik merah. Nah, ini kan hilumnya. Nah, ini dia udah bercabang dulu sebelum masuk hilum gitu. Sedangkan yang satunya ini hiparterialis, dia tuh masuk hilum dulu baru bercabang. Nah, itu yang membedakannya. Kalau yang sinistra dia itu jumlahnya cuma 2. Terus masuk ke hilum tuh di VTH 6. Nah, semua yang di sinistra, yang bronkus secundus itu termasuknya hiparterialis karena ini hilumnya di sini kan. Nah, dia masuk dulu baru nyabang. Nah, ini semuanya berarti artinya dia hiparterialis seperti itu. Lanjut ke bronkus tertius. Kalau bronkus tertius ini nanti ya jumlahnya tuh beda ya. Dexter itu 10, kalau sinister tuh 8 atau 9. Seperti itu. Lanjut saya akan membahas mengenai pulmo. Jadi ini adalah pulmo yang dexter. Bagaimana kita tahu ini pulmo dexter? Dilihat dari lobusnya. Kalau dexter itu lobusnya ada 3. Ini ya, yang pertama lobus superius, yang kedua ada lobus medius, sama lobus inferius seperti itu. Nah, ini ada beberapa bagian dan sini juga
di tiap-tiap lobus itu dia tuh dipisahkan oleh namanya visura. Yang sini ada visura obliquus sama visura yang horizontalis. Terus ini ada untuk bagian-bagian yang di dalam di sekeliling paru ya, paru yang dexter. Kalau yang ini adalah arteri pulmonalis. Terus ini ada vena pulmonalis, ini ada bronkusnya, ini ada esophagus, ini vena azygos. Lalu ini ada vena cava inferior, ini ada vena cava superior. Ini percabangan dari vena cava superiornya. Dan ini ada fossa 1 ya. Dan ini ada percabangan dari arcus aorta. Oke, lanjut kita ke pulmo yang sinister. Untuk pulmo sinister ini dia lobusnya ada 2 doang. Jadi ada primarius sama inferius, nggak ada yang medius. Terus dia ada juga dipisahkan sama visurnya obliquus. Nah ini untuk bagian-bagian sini ini ada arteri pulmonalis, ini ada vena pulmonalis, ada bronkusnya, ada esophagus, ini ada aorta ya, aorta descendens, ini ada arcusnya, ini ada costenya, seperti itu. Ini yang bagian ini dia menempel pada diafragma seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai pleuranya. Jadi pulmo itu dibungkus sama pleura. Fungsinya pleura ya untuk pertama jelas untuk melindungi, sama nanti ya untuk melindungi, sama dia berfungsi juga dalam sistem mekanika respirasi ya. Nah pleura ini dia itu ada 2 lapisan ya, parietalis sama visceralis. Kalau yang menempel sama paru yang langsung itu yang visceralis. Kalau yang parietalisnya agak keluaran dikit. Nah di antara visceralis sama parietalis itu ada ruang namanya cavum pleura yang nanti dia bakal berfungsi berperan penting dalam mekanisme respirasi, karena nanti ruangan itu akan bertekanan yang negatif sehingga memungkinkan pulmo atau paru-paru itu mengembang. Untuk bagian-bagiannya itu tergantung dia letaknya di mana. Yang di ini ada pars costalis ya. Pars costalis ini akan berarti kan dia nempel sama costae, namanya ya pars costalis. Kalau dia menghadap ke mediastinum berarti ya pars mediastinalis. Kalau dia nempelnya mengarah ke diafragma berarti dia pars diafragmatica. Kalau dia nih yang paling atas nih pars cervicalis, karena dia dekat sama vertebrae cervical, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.